Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Adrian Roni Septian Siaan. Di sini kelompok kami akan memberikan sedikit pendapat tentang Smart ASN. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang Smart ASN, di mana dalam hal ini ada 4 literasi digital dalam seorang ASN, yaitu yang saya bahas pada saat ini yaitu tentang cakap bermedia digital. Di mana adapun yang menjadi indikator cakap bermedia digital itu ada 2, yaitu memiliki kemampuan kognitif dan memiliki kemampuan afektif. Dalam hal ini, memiliki kemampuan kognitif ini adalah kemampuan individu dalam memahami, mengetahui, dan menggunakan perangkat sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada saat ini kita menggunakan atau memberikan informasi atau menyampaikan informasi kepada sesama dengan beberapa detik atau beberapa menit saja, informasi tersebut akan tersampaikan melalui media WhatsApp. Kita menggunakannya dengan baik. Kedua, memiliki kemampuan afektif. Dalam hal ini, bagaimana cara memanfaatkan media digital dengan tujuan positif, tidak menyalahgunakannya. Contohnya, dalam hal ini kita juga memberikan informasi-informasi yang akurat atau tidak menyampaikan informasi-informasi yang hoax yang bisa merugikan masyarakat yang lainnya. Contohnya menyebutkan segala sesuatu penyakit tersebut tetapi masih belum terjadi atau masih belum menjadi kasus. Demikian, terima kasih. Saya Agustina Afira Simbolan Skepners akan menyampaikan pendapat saya tentang Smart ASN. Smart ASN secara harafiah adalah ASN yang pintar. ASN yang memiliki kemampuan skill. ASN yang pintar itu adalah pertama harus memahami dan mengaktualisasikan apa yang menjadi kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, kode etik dan perilaku ASN. Kedua, seorang ASN harus memiliki kemampuan literasi digital yang dapat diaktualisasi di tempat kerja dan lingkungan sekitar. Ada 4 aspek literasi digital. Yang pertama, kecakapan digital. Kecakapan secara afektif, bagaimana memanfaatkan media digital dengan tujuan positif, tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Sebagai ASN, kita harus menggunakan digital untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Contohnya, adanya aplikasi Malumah, mendaftar antrian melalui mekanisme layanan Android di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. Kedua, etika bermedia digital. Seorang ASN harus mempunyai etika dalam bermedia digital. Contohnya, memberikan pendapat di media sosial harus memenuhi etika dan tidak menebarkan berita hoaks. Ketiga, budaya berdigital. Budaya digital akan mewujudkan kecakapan digital. Kecakapan timbul karena kebiasaan penggunaan media. Diharapkan digital menyebar luas kepada masyarakat. Contohnya aktivitas penggunaan Facebook, YouTube, website, hingga berbelanja online melalui aplikasi. Keempat, aman bermedia digital. Kemampuan ASN memproteksi perangkat yang digunakan, baik username dan password, serta harus menguasai software dan hardware. Seorang ASN tidak boleh sembarangan mendownload aplikasi. Contohnya penggunaan teknologi digital yang dilengkapi dengan password atau kode OTP. Sekian pendapat saya, terima kasih. Menurut saya, Smart ASN merupakan sebuah langkah strategis yang diambil sebagai cara menciptakan pegawai dengan kompetensi kinerja serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dengan responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Profil Smart ASN meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT, dan memiliki jaringan yang luas. Contohnya, di tempat kerja saya yaitu kreatif dalam penggunaan teknologi tepat guna, yaitu penggunaan filtrasi untuk air baku di puskesmas Singkru. Yang selanjutnya dapat diimplementasikan kepada masyarakat melalui media sosial agar masyarakat dapat mencontohnya. Di sini, literasi digital yang saya aktualisasikan adalah cakap bermedia digital. Menurut saya, Smart ASN merupakan sebuah langkah strategis untuk menciptakan SDM yang mempunyai kemampuan digital melalui literasi digital dengan tidak melupakan peran dan kedudukannya sebagai seorang ASN. Contohnya, mau belajar untuk membuat draft presentasi dengan menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini. Dengan cakap bermedia digital dari contoh di atas, nantinya diharapkan dapat diimplementasikan untuk kemajuan kinerja di unit kerja. Menurut saya, Smart ASN ialah yang pertama,
harus memahami kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, serta kode etik dan perilaku. Yang kedua, seorang ASN diwajibkan memiliki literasi digital. Literasi digital ada 4, yaitu yang pertama, cakap digital, artinya seorang ASN tidak hanya cakap digital secara kognitif, tetapi juga dalam segi afektif. Yang kedua, etika bermedia digital. Contohnya ialah tidak memberi komen negatif dan lain sebagainya. Yang ketiga, budaya bermedia digital. Artinya, pemerintah saat ini sedang melakukan pembangunan infrastruktur tentang teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat sampai ke masyarakat, bahkan ke pelosok-pelosok. Yang keempat, aman bermedia digital. Artinya, memproteksi perangkat digital yang kita gunakan, begitu juga data dan informasi. Oleh karena itu, keempat variabel ini harus dapat kita aktualisasikan dalam kedudukan dan peran kita, menjalankan hak dan kewajiban, serta juga dalam kita berperilaku sehari-hari maupun di dalam bekerja di kantor. Nah, demikianlah sedikit penjabaran singkat dari kelompok kami mengenai Smart ASN. Semoga menjadi pedoman bagi kita semua. Dadah!